Alhamdulillahi ala ihsani wa syukru lahu ala taufiqi amtinani. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'ni. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ad-da'i ila ridwani. Allahumma shalli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Amma ba'd. Bapak Ibu, rekan-rekan dan adik-adik sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada kesempatan malam hari ini Allah taala kumpulkan kita di satu rumah di antara rumah Allah taala ini, Masjid Ar-Rahman Iromoko, untuk sama-sama kita insyaallah taala menyambut bulan Ramadan yang sebentar lagi kita akan temui. Salat dan salam kita aturkan pada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita semua dimaukan dan dimampukan untuk menjalani sunnah-sunnah beliau, karena dengan mengikuti petunjuk Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam niscaya kita selamat di dunia dan di akhirat. Bapak Ibu, saderengipun kula nderek tepang rumiyin asma kula Taufan Yuda Negara. Artinipun Taufan niku tirose. Riyin mbah kula niku cita-cita, mbah kula niku kebetulan tentara. Cita-citanipun haji, Pak. Tapi sedo tahun 98 dereng sempat haji. Beliau sedo yuswanipun 78 tahun. Nah niku nyaosi asma kalih bapak kula. Dalam bahasa Arab niku taufa yatufu taufan wa tawafan, artinya tawaf teng Ka'bah. Lah mekaten nek Yuda Negara niku artine prajurit negara ngoten. Nggih mergine mbake tentara niku wau. Tiyang Surabaya terus pindah teng Tuban, Jawa Timur. Terus kula kelahiran Tuban. Nggih alhamdulillah, rumiyin nate sekolah teng UNS Fakultas Hukum, terus nate nggih alhamdulillah belajar teng Masjid Nabawi, alhamdulillah ngoten. Pun niku jaman rumiyin ngoten mawon Bapak Ibu. Nggih alhamdulillah, menika nuwun sewu kula lenggah teng ngajenge panjenengan sedanten boten ingkang paling pinter, boten ingkang paling saleh insyaallah. Akan tetapi netepi napa ingkang Allah Subhanahu wa taala ngendikaaken wa dzakir fa inna dzikra tanfa'ul mukminin. Berilah peringatan dengan Al-Qur'an dan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena peringatan dengan Al-Qur'an dan hadis Nabi yang sahih insyaallah akan bermanfaat bagi orang-orang yang beriman. Dadosipun nggih kagem netepi perintah Allah Ta'ala tersebut, walhamdulillah dalu menika kula angsal kesempatan lenggah teng ngajengipun panjenengan. Bapak Ibu, saderengipun malih nuwun sewu niki mengke basa kula campur aduk nggih. Nggih niki wau sampun kula nggih sok-sok rada deg-degan Bapak Ibu. Soale kadang nggih teng kene kampung sanes ngoten niku bahasa Jawi ini melitik Bapak Ibu. Kula selaku kelahiran Tuban Jawa Timur niku ajeng ngendikan Jawi ngoten niki sok-sok khawatir nek klentu. Bahasane ten mriko agak kasar. Nek mengke ditampine mriki benten nggih bubar mengke malahan. Nah, nggih Bapak Ibu dados pangapunten mengke bilih napa ingkang kula aturaken ngangge dua bahasa. Basa Jawa kalih basa Indonesia. Ngaten nggih Bapak Ibu. Lajeng Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah, sesuai tema pada malam hari ini, panitia nyaosi judul menjadikan setiap detik Ramadan bernilai pahala. Masya Allah Bapak Ibu, dari sini kita harus tahu ada dua kaidah riyin
dua syarat yang disebutkan oleh para ulama kalau ibadah kita itu mau diterima. Napa niku? Ingkang sepeda niki nun saya kula mboten kados Pak Lurah kok. Soalnya kula mboten nutu harta, Bu. Mboten saged bagi-bagi niki. Dua kaidah niku langsung kula kasih tahu mawon. Kaidah yang pertama nek ibadah kita mau diterima oleh Allah kedah ikhlas. Ikhlas niku pripun? Disebutkan oleh para ulama. Ikhlas itu ibtigha'u wajhillahi, meniatkan ibadahnya itu hanya lillahi ta'ala, laisa, bukan laisa litolabil riasati wa laisa litolabil ra'i minan nas, bukan minta untuk dilihat, dipuji, didengar dan seterusnya dari manusia. Dados syarat pertama ini jenengan kalau mau ibadah apapun harus ikhlas. Ingkang kedua syaratipun kedah sesuai tuntunan Rasulullah. Nggih. Dalilipun napa? Dalilipun kebetulan iki mau tenggene akhir surat Al-Kahfi yang disebut Pak Lurah niku wau napa? Akhiripun surat Al-Kahfi ingkang Allah Subhanahu wa taala ngendikan sekedar Bapak Ibu kok kalau tiba-tiba lupa gitu. Kalau kelingan punan. Dalilipun Allah Subhanahu wa taala nyajak tenggene akhir-akhir surat Al-Kahfi. Sekedar kula tak goleki contekan ngali kula. Biasane kelingan. Ngene awalipun inget ngoten biasane napa Pak? Sanes. Sekedar nama. Ini masalah pun dalil udah. Qul innama ana basyarun mithlukum yuha ilayya annama sebentar. Akhir surat Al-Kahfi. Nggih, Allah Ta'ala ngendikaken Qul hal nunabbi'ukum bil ahsarina a'mala. Katakan, apakah mau kalian kukabarkan dengan orang yang paling rugi amalannya? Lah sinten niku yang paling rugi amalannya? Alladzina dhalla sa'yuhum fil hayati dunya wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'ah. Orang yang rugi amalannya niku orang yang merasa amalannya niku baik, amalan terbaik yang dia lakukan, padahal mboten leres ngaten. Makaten ingkang dingendikaken oleh para ulama, kalau ibadah itu yang pertama harus ikhlas, kedua harus sesuai tuntunan Nabi. Lah hubungannya kali ayat niku napa wae sesuai tuntunan niku? Bapak Ibu, Allah ngendikan, katakan
kalian mau kukabarkan dengan orang yang merasa beramal dengan sebaik-baiknya. Yahsabuna annahum yuhsinuna sunnah. Dikira kan ngamali apik, tapi ternyata boten. Allah ngendikan di ayat setelahnya ternyata boten. Lah niku kenging napa? Karena bisa jadi perbuatannya ikhlas ning boten sesuai tuntunan Nabi. Kula contoh kenging gampil mawon. Salat subuh niku pinten rakaat, Bu? Kalih rakaat. Nun sewu, kula nek ajeng salat subuh sekawan rakaat angsal mboten? Lah mboten angsal kenging napa? Lah padahal kula ikhlas lho. Lah pripun? Nah, terus ngeten mengke kaitane kalih Ramadan. Kula ajeng poso, nggih to. Nek mung saka subuh ngantek magrib kuat. Aku pengen ngantek tengah wengi. Pripun? Angsal mboten, Bu? Saya mboten, Bu. Padahal kula ikhlas. Nah, makaten Bapak Ibu, untuk mengawali pada kesempatan ini penting kita landaskan kegiatan ibadah kita itu onten ikhlase plus kedah wonten tuntunan Rasul. Makaten para ulama ngendikan, kalau urusan ibadah tanya mana tuntunannya. Kalau urusan dunia sebaliknya, tanya mana larangannya. Sekedar saged ditangkap rintir ini. Urusan ibadah, urusan agama, mana petunjuknya? Pertanyaannya harus begitu, Bu. Nggih, nek urusan dunia, mana larangannya? Karena apa? Urusan agama niku hukum asalnya boleh. Boleh napa mboten? Hukum asalnya urusan agama ternyata tidak boleh, Bapak Ibu. Tidak boleh hukum asal urusan agama kecuali ada tuntunannya. Kula jenengan niku nek poso ning Ramadan tok kayane kurang. Mbok tambahi sisan Syakban ya wajib. Nggih Syawal liyane Idul Fitri aku poso ngono. Angsal mboten? Mboten angsal. Mergi niku wau urusan agama kedah enten tuntunannya. Urusan dunia sing penting mboten dilarang. Hukumnya boleh semuanya asal tidak ada larangannya. Maem, Bu. Maem napa mawon angsal. Kecuali ingkang nyambut damel, Bu. Nyambut damel napa mawon angsal kecuali yang diharamkan. Saged dipun pahami nggih Bapak Ibu. Nggih, dados insyaallah niki awalan rumiyin yang jadi kaidah kita untuk menjalani ibadah apapun, terlebih lagi ibadah Ramadan. Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah, bertemu dengan bulan Ramadan niki merupakan kenikmatan yang sangat besar. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam sampai pernah mengumumkan dan sering menampakkan kegembiraan kepada para sahabat ketika mau masuk bulan Ramadan. Dalam satu hadis Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam mengendikan, "Atakum Ramadan, akan datang kepada kalian bulan Ramadan, syahrun mubarakun, bulan yang penuh berkah." Bulan yang penuh berkah. Iftaradallahu alaikum siyamahu, Allah mewajibkan atas kalian puasa di bulan tersebut. Dan di ujung akhir hadis yang panjang itu Rasul mengendika, walillahi utaqa'u minan nar wa dzalika kullalailatin, dan Allah akan memiliki hamba-hamba yang dibebaskan dari neraka, dan itu terjadi setiap malam. Dados Bapak Ibu, dari sini kita dapat gambaran Rasulullah niku ngendikan ternyata pembebasan dari neraka niku mboten di 10 terakhir mawon Bapak Ibu. Kan wonten nggih
ingkang terkenal, Paul ingkang terkenal, Ramadan itu awaluha rahmatun wa nisfuha maghfiratun wa akhiruha itqun minan nar. Tetapi yang sahih dikatakan para ulama, di antaranya Syekh Al-Albani rahimahullah taala, bahwa ternyata berdasarkan hadis yang kami baca di depan tadi, setiap harinya, setiap malamnya Allah memiliki hamba yang akan Allah bebaskan dari api neraka. Maksudnya pripun niku Bapak Ibu? Maksudipun Rasul ngendikan tenggene hadis yang lain. Idza jaa Ramadan, kalau bulan Ramadan itu datang, futihat abwaabul jannah, pintu surga niku dibuka. Wa ughliqat abwaabun nar, dan ditutup pintu neraka. Bapak Ibu, para ulama menafsirkan arti dari pintu surga dibuka. Yang pertama adalah futihat abwaabul khair, dibuka pintu-pintu kebaikan. Yang kedua, surga niku punya pintu Bapak Ibu, dan benar-benar di bulan Ramadan dibuka. Dados mekaten, di antara yang sebagian ulama berpendapat kalau ada orang meninggal di bulan Ramadan, itu di antara perkara yang sangat diharapkan husnul khotimahnya, walaupun belum tentu itu jadi tanda utamanya. Nggih ditinggalirin, kalau ini hariannya saya ke masjid terus dan seterusnya, orangnya jujur, baik, amanah, meninggal di bulan Ramadan, mungkin itu husnul khotimah. Tapi nek bendinene main gaplek, sertifikatnya bapaknya digadekne nang bank, tinggi judi dan seterusnya, ngerti mati bulan Ramadan, belum tentu husnul khotimah. Tetapi ya, di antara yang disebutkan para ulama itu di antara cirinya. Makanya ada banyak sekali, di antara cirinya adalah meninggal juga di kota Madinah, dan seterusnya. Kemudian yang kedua, pintu surga, pintu neraka kalau di bulan Ramadan itu ditutup. Apa maknanya? Maknanya di neraka itu ada pintunya beneran Bapak Ibu, sedang ditutup kalau Ramadan. Lalu yang kedua, maknanya adalah pintu-pintu kejelekan di bulan Ramadan itu ditutup. Maka itu dalam satu hadis yang lain Nabi SAW menghentikan, idza jaa Ramadan, kalau datang bulan Ramadan, nadil munadi, akan diseru oleh penyeru. Jadi nanti hati kita akan merasakannya. Ya baghiyal khairi aqbil wa ya baghiyasy syarri aqsir. Wahai orang yang mencari kebaikan, pengharap kebaikan, ayo datang, ayo maju gas, oke gas. Kalau Ramadan itu datang, sing pengen kebaikan, oke gas. Dan yang pengen kejelekan, mandek kok. Dan itu dikatakan para ulama, penyeru itu akan menyeru ke hati kita. Dan ini sebagian ulama menafsirkannya sebagai malaikat yang mendampingi kita ketika bulan Ramadan, berusaha bisiki kita, kowe gen main, misalnya sing elek-elek mandek kok, sing apik-apik mumpung saiki waktune. Maka Bapak Ibu rahimani Allah wa iyyakum, ada satu kisah yang menunjukkan ternyata nikmat ketemu Ramadan itu bisa jadi lebih besar pahalanya dari apapun. Bahkan dalam satu kisah tersebut ngeten, ada seorang sahabat yang bernama Thalhah bin Ubaidillah radhiyallahu anhu. Beliau suatu ketika pernah bermimpi, tapi ini belum saya oleh Bapak Ibu, mimpine sahabat Rasul ya. Mboten mimpi naik dhewe. Nek mimpi naik dhewe niku wahyu pun putus. Dados pun mboten enten urusane kali wahyu. Mungkin nek enten tiyang ngimpi terus iso ngomong basa semut, jenengan percaya mboten Bu? Percaya mboten Pak? Enten orang ngimpi, baru ini Peter Agomo ngomong basa semut, basa kala jengking, basa kinjeng, basa nyamuk. Lho kok iso kowe bar ngimpi? Mungkin mboten mungkin. Wahyu pun putus. Dan yang bisa ngomong bahasa hewan niku nemeng setunggal sinten?
Nabi Sulaiman boten enten lainnya. Nabi Muhammad men boten saged kecuali dikasih tahu oleh Allah Taala. Maka nggih pon iki balik ten ngene iki mimpine mau nek sedangkan sok-sok nyetel YouTube ngertos niku maksudnya nggih. Lah Bapak Ibu, sahabat Thalhah bin Ubaidillah niku nate mimpi ketemu dengan dua orang bersaudara. Yang satu Ustus Hida sanatan qabla, sudah mati syahid setahun sebelumnya. Wal akhar tawaffahullahu ba'da, dimatikan Allah Ta'ala setahun setelahnya. Tetapi anehnya di mimpinya Thalhah bin Ubaidillah niku sing mlebet surga ternyata sing kedua. Sing pertama niki rajin ibadah, rajin niki melu jihad, meninggal di perang, mati syahid. Sing keloro niki mboten tumut-muten niku tapi meninggali setahun kemudian. Karena singkat cerita Thalhah bin Ubaidillah Rasul masih hidup kan, beliau datang pagi-paginya. Fa asbahtu ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Pagi-pagi ghadawtu ila Rasulillah, ketemu Rasul sallallahu alaihi wasallam. Lalu ku ceritakan mimpiku itu. Ternyata apa sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam? Awalaisa qad shoma ramadhana wa shalla rakaat. Bukankah orang yang kedua tadi masih sempat ketemu bulan Ramadan, terus ngisi dengan puasa, ngisi dengan sholat, baca Quran dan seterusnya. Sedangkan yang satunya tadi sudah setahun mendahului. Apa hubungannya dengan Ramadan, Bapak Ibu? Disimpulkan oleh para ulama, ternyata Bapak Ibu, kalau ibadah Ramadan kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, niku sing namine kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, fihi lailatun khairun min alfi syahrin. Di bulan Ramadan itu ada satu malam yang lebih mulia dari 1000 bulan. Dia ibadah, dia puasa, dia sholat, dia sedekah, dia baca Quran, ternyata pahalanya bisa melebihi saudaranya yang pertama tadi. Maka Bapak Ibu rahimani Allahu wa iyyakum, ternyata dari kisah tersebut bertemu dengan bulan Ramadan ini bukan pertemuan yang biasa-biasa saja. Kita harus bahagia Bapak Ibu, seperti yang disampaikan Pak Lurah tadi, harus bangga, bersukacita menyambut Ramadan itu. Rasul saja, bahkan Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala ketika mau masuk Ramadan, apa yang beliau lakukan? Beliau sangat berbahagia dan menyeru kepada anak istrinya, marhaban bimukaffirati dzunubina, selamat datang dengan penghilang dosa-dosa kita, yaitu bulan Ramadan. Maka kan Bapak Ibu, mungkin bagi kita itu nggih nun saya nggih yuswanipun kadang ingkang sampun 70 gitu. Berarti sampun siang 60 kali mungkin. Mungkin yuswanipun sampun 60, berarti pun siang kita langkung 50 kali. Yuswanipun sekarang dosa misalnya pun siang berarti kirang langkung 3 dosa kali. Alah, 10 paling yang ngono-ngono kuwi bae. Ndak Bapak Ibu. Ternyata dari kisah sahabat Thalhah bin Ubaidillah tadi, satu Ramadan ya, itu bisa mengungguli amal-amal soleh yang lain dengan catatan amalnya diterima. Maka Bapak Ibu, gini ki tesih pengantar Ibu, makanya nggak jam pinten nih, sak jam deh. Oke, insyaallah sak jam nanti. Kinten-kinten jam 10. Oke. Insyaallah jam 10 maksimal selesai. Oke. Maka Bapak Ibu rahimani Allah wa iyyakum, ketika kita menyadari kalau Ramadan itu spesial, nah ini tamu spesial, jenengan nek ajeng ngundang piyantun jagong misalnya, enten gadah damel, jenengan memperlakukannya spesial mboten? Minimal jenengan dekor sing sae nggih mboten, nyaosi suguhan sing patut, ngajeni diri sendiri dengan berpakaian yang patut, leres mboten?
dan seterusnya. Ini sama Bu. Ramadan ini jangan sampai kita rugi. Karena Nabi SAW dalam satu hadis yang sangat terkenal, Jibril ingkang donga, Nabi ingkang ngamini. Nah, pripun niki? Mesti mustajab boten niki? Mesti kabul niki. Napa niku doane? Doane ketiga sebenarnya, tapi saya sebutkan satu aja. Nah, Jibril amin niku nek didatoske wis jane sakit gini, Pak. Tapi langsung mau. Di antara tiga yang Nabi aminin itu, Nabi Jibril alaihissalatu wassalam mendoakan orang. Doanya begini, rohima anfun re'in dakhala alaihi Ramadan wan salakho falam yufar lahu. Saat nek diterjemah Indonesia niku ciloko tenanan niku nek basa Solo napa Pak? Wis pokoke ciloko ancur ngoten nggih. Ciloko tenanan. Sinten ing ciloko niku? Orang yang datang kepadanya bulan Ramadan wan salakho. Insalakho itu dijalani sampai rampung. Datang Ramadan, urip. Dia hidup pas Ramadan itu 3 dinten. Dia masih hidup segar, bugar, selesai Ramadan, tetapi dia tidak mendapatkan ampunan. Niki dingendikake Nabi SAW sebagai orang yang celaka. Bapak Ibu sekali lagi, ini yang doa Jibril yang ngaminkan Nabi. Terus kita pengen dados orang yang celaka apa bukan? Mekaten kalau tidak ingin Ramadan setiap tahun yang berulang-ulang, ini harus kita muliakan, kita anggap ini sebagai anugerah dari Allah Ta'ala. Allah kasih kita kesehatan, Allah kasih kita keislaman, Allah kasih kita nikmat bisa menjalani Ramadan. Itu belum tentu didapati oleh orang-orang yang pengen, Bapak Ibu. Leres mboten? Pak Lurah nyinggung, mungkin wonten Bapak Ibu sak menika sing pun boten saged nderek Ramadan. Leres mboten? Pun sedo maupun gerah parah pun dan seterusnya. Maka dari itu benar-benar Bapak Ibu, ampun sampai kita menjadi orang yang rugi. Nah, Bapak Ibu, penting kalimat dari seorang khalifah yang juga cucunya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Beliau adalah orang yang meninggalnya masih muda Bapak Ibu, meninggalnya 38 tahun. Ya, salah satu dari Khalifah Umayyah. Khalifah ya ulama. Namanipun Umar ibnu Abdul Aziz. Wonten ingkang gadah putra napa cucu namane Umar Abdul Aziz? Ya, mungkin saking niku namine. Khalifah Umar ibnu Abdul Aziz niki cucune Umar bin Khattab nggih. Salah satu nih, beliau nanti ngendikan ngeten, man abadallaha bi ghairi ilmin fakana ma yufsiduhu aktsaru mimma yuslih. Siapa yang nyembah Allah tanpa ilmu, maka yang akan terjadi kerusakannya lebih banyak dari kebaikannya. Kalau ambali Bapak Ibu, siapa yang nyembah Allah tanpa ilmu, maka kerusakannya lebih banyak dari kebaikannya. Niki sing ngendikan sanes kula niki. Sing ngendikan ulama plus khalifah cucune Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Loh, kok saged Pak? Iya. Karena ternyata dalam Islam ya, Imam Syafi'i ini sampai ngendikan ngeten. Ya, berdasarkan ayat Allah Subhanahu wa taala, sekedar lali mleh boten niku. Surat Muhammad ayatnya kita langkung 19. Fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir lidzanbik. Fa'lam, ketahuilah bahwasanya tiada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah, lalu mintalah ampun kepadanya. Lihat ayat ini, kata Imam Syafi'i. Ayat ini mengatakan fa'lam, ilmuilah dulu, ketahuilah dulu bahwa tiada Tuhan yang berhak untuk disembah kecuali Allah,
baru kamu mintalah ampun. Apa artinya? Fabada'a bil ilmi qoblal qawli wal amal. Orang Islam itu harus memulai dengan ilmu sebelum berucap dan beramal. Sing ngendikan sanes kula, sing ngendikan Imam Syafi'i. Orang Islam itu nggih harus berilmu sebelum berucap dan beramal. Setuju mboten Bapak Ibu? Soalnya nek mboten nggih nyuwun sewu nggih, kadang wonten mawon niki. Nggih nyuwun sewu niki kan ten hadapan kula niki insyaallah napa bapak-bapak ibu-ibu ingkang mulia niki kan pekerjaanipun keahlianipun benten-benten. Nggih to. Pilih wonten ingkang dados guru. Guru niku mboten sembarang nggih. Enten sertifikasi niki, enten SPD niki nggih. Terus enten pelatihanipun dan seterusnya baru boleh ngajar. Terus Bapak. Dados dokter, wonten ingin dokter. Mosok misalnya kula mboten nate sinau obat-obatan nyontek ngerti-ngerti nek wong kula sontek. Angsal mboten. Jenengan lara ngene kula terus kula kei obat, Bu. Resep ngene gua percaya mboten? Ya ampun percaya. Nek percaya berarti enggak boleh karena saya enggak pernah belajar kedokteran. Nah, di urusan duniawi saja kita itu harus berilmu sebelum bertindak, apalagi urusan akhirat. Nah, salah bertindak urusannya cilokone surga dan neraka. Oleh sebab itu Imam Ahmad mendikan nahnu ahwaju ilal ilmi minat ta'ami wa syarab. Kita itu lebih butuh kepada ilmu. Kita butuh pada ilmu itu lebih dari sekedar makan dan minum. Kalau makan minum 2 atau 3 kali. Lalu sebetulnya, nah ilmu niku nopo mawon kedah pakai ilmu. Oke, Bapak Ibu, mekaten. Sekarang kita mulai masuk inti dari materi. Ingkang sepindah kaitan mau kita menyambut Ramadan agar sangat bermakna setiap detiknya. Yang pertama ketika masuk Ramadan tentu kita harus tahu kapan masuknya Bapak Ibu. Wow, Pak Lurah sampun nyinggung sekedhik. Pilih wonten besok ini ada yang nopo Rabu nopo Kamis gitu. Terus sing leres pripun? Sing leres pripun Bapak Ibu? Demokrasi. Ternyata kan gini demokrasi niku nggih sing bener atau sing salah. Setuju banget Bu? Nggih nun saya udah. Niki tirose demokrasi deh. Saat ini kan lebih rame ini Roy Suryo. Leres banget. Oh beliau banyak yang dukung, banyak pula yang nyalahkan. Oh salah dan seterusnya gitu. Ternyata lu kok enek sing bener enek sing salah. Nah terus masa Islam pripun? Nah kalau di Islam ternyata niki menentukan 1 Ramadan plus 1 Idul Fitri. Ternyata Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam sampun paring petunjuk. Kenapa? Karena agama Islam agama yang sempurna. Wa khairul hadi hadi Muhammadin Sallallahu Alaihi. Dan sebaik-baik petunjuk adalah petunjuknya Nabi. Nabi niku nate ngendikan ngeten Bu dalam satu hadis yang sahih, sumu li ru'yatihi waftiru li ru'yatihi. Puasalah kalau kalian melihat hilal, dan Idul Fitrilah kalau kalian melihat hilal. Nah, terus enten tadi Indonesia niku metode hisab kalih metode ru'yatul hilal. Ternyata Bapak Ibu, ya alhamdulillah kan kula bentinene ngurusi pondok pesantren. Dadose rate akrab kalih tiang-tiang Kementerian Agama. Walhamdulillah Kementerian Agama Indonesia itu sampai detik ini termasuk yang paling detail di dunia ini ketika menentukan 1 Ramadan dan 1 Syawal. Pemerintah ini kok nganggo kali-kali nganggo hisab untuk pendekatan, nganggo ru'yah untuk pemastian. Mekaten benjing Selasa ba'da maghrib niku Pak Menteri Agama pasti akan mengumumkan hasil dari sidang
Itba. Nah terus hubungannya apa di situ, Bapak Ibu? Disebutkan dalam satu kisah, ada seorang sahabat yang ketika itu melihat hilal, padahal sahabat yang lain belum melihat hilal. Maka sahabat itu datang kepada Rasulullah, karena Rasulullah itu adalah kepala negara plus kepala pemerintahan. Terus nyampaikan ke Rasulullah, kemudian Rasul memastikannya. Ketika sudah pasti, Rasul menyampaikannya. Jadi Bapak Ibu, pelajaran dari situ kata para ulama, yang berhak mengumumkannya itu adalah sinten? Waliul amr, pemerintah. Pemerintah niku sinten toh? Dikatakan oleh Imam Ahmad, pemerintah itu kaidahnya ngeten Bapak Ibu. Kalau engkau bertanya kepada penduduk satu negeri siapa waliul amrnya, dia akan menunjuk kepada orangnya itu, berarti itu adalah waliul amr. Nek setan Indonesia sinten berarti? Pak Presiden. Nah, Pak Presiden ra ngomongke, Pak Presiden ngasih nopo? Kewenangan kepada Pak Menteri. Loh, kok ngoten? Lah niki ada kaidah fikih dari para ulama yang mengatakan tasarruful imam manutun alal maslahah. Perbuatan pimpinan kaum muslimin itu diambil berdasarkan kemaslahatan. Kita ambil itu Bapak Ibu. Kenapa? Keresane umat Islam itu kompak. Setuju mboten? Enten sing setuju, enten sing boten. Mboten napa kula mboten maksud. Tapi niku wau ngendikane Rasulullah. Lho, lah terus nek salah pripun? Wong kuwi tenanan ngene. Sebenarnya ada Bapak Ibu namanya ilmu falak. Nek kula jelaske ten mriki nggih mangke malah tambah turun. Intinya derajat-derajatnya ngoten niku, ada wujud hilal bagaimana tingginya seberapa dan seterusnya. Kalau cuma 2 derajat begini begitu mumet mangke. Intinya Bapak Ibu, nek pemerintah salah netapke, wis ana hilale diumumke durung Ramadan pripun perusahaan. Maka berlaku hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, imam niku, pimpinan kita niku, ya yusalluna lakum. Fa in asabu falakum walahu wa in akhtau falakum wa alaihim. Mereka imam itu menegakkan sholat untuk kita. Kan negake sholat, negake napa niki pengumuman Ramadan dan seterusnya. Kalau mereka benar, pahala bagi mereka dan panjenengan. Kalau mereka salah, pahalane bagi jenengan, dosane sing nanggung kono. Dadi pemerintah ternyata niku ngoten Pak. Enten resikone. Niku namanya pemerintah. Terus dari sini ingkang pertama Bapak Ibu, kita akan masuk Ramadan dengan 1 Ramadan berdasarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam tersebut. Saya dipahami nggih Bapak Ibu? Wah niki hujan niki tambah sadun apa tambah mboten konsen iki. Nggih, kula singkat sebisa mungkin Bapak Ibu. Yang kedua, setelah masuk di bulan Ramadan, tentu ada hal penting yang harus kita ketahui, yaitu niat Ramadan. Karena niat itu membedakan satu ibadah dengan ibadah yang lain. Dan karena niat itu membedakan antara ibadah yang wajib dan ibadah yang sunnah. Nabi SAW khusus di bulan Ramadan, di puasa Ramadan, Nabi ngendikan ngeten Bapak Ibu, man lam yubayyitis siyam fala siyama lahu. Siapa yang di malam harinya tidak meniatkan puasa Ramadan, maka tidak ada puasa baginya. Maksudnya pripun Bapak Ibu? Dikatakan oleh para ulama, untuk bulan Ramadan setiap malam kita harus berniat besok pagi puasa. Oke, kita malam ini misalkan malam ini mau puasa,
Besok pagi mau puasa, malam ini harus niat. Harus niat. Nah, yang jadi pembahasan para ulama itu apakah niatnya harus diucapkan atau tidak? Kita Bapak Ibu nebak diucapkan boten? Nah, ternyata justru ucapan pendapat dari salah satunya adalah Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala, ternyata niat itu tidak perlu diucapkan. Kenapa? Karena menurut Imam Syafi'i, definisi niat itu adalah azmul qalbi, niat tekad dari hati untuk mengerjakan sesuatu. Nuwun sewu Bapak Ibu, contohnya ngeten, jenengan benjing ajeng siang, dalu niki tumbas bakso, niate dingge sahur, bakso, niate sepul, kayak wedang jahe, niate dingge sahur. Niku dikatakan para ulama berarti jenengan sudah niat puasa. Loh, emang beda dengan yang sunnah? Beda. Ngeten Bapak Ibu, Nabi SAW niki kasusnya puasa sunnah. Kalau puasa sunnah malamnya tidak niat tidak apa sah. Nabi SAW nanti suatu pagi Nabi tanya pada istrinya Aisyah radhiyallahu anha, hal endakum to'am garwa Aisyah, ini enten daharan boten niki, sarapan enten boten enjing niki. Aisyah jawab, tidak ada ya Rasul. Rasul terus ngendikan, idzan ana shaim. Ya udah kalau nggak ada, aku mau puasa hari ini. Padahal apa? Rasul dalune kan mboten pengen poso, nggih lho. Terus pagi-pagi tekon sarapan enek ra? Ora enak ya wis aku tak poso. Jenengan ngoten sosok mboten, Bu? Nek ibu-ibu ngoten bapake seneng napa balik? Bapake seneng sarapan enek ora iki? Ora enek iki, Pak. Ya wis aku poso lah. Sesuk tekon sarapan enek ora iki? Ora enek, Pak. Ora ndak iki. Jawabannya mungkin ngoten gitu. Kowe ning omah iki ngopo ora enek sarapan? Aku bapak ben poso terus ben ora gemuk. Misale nyindir kula dhewe niki. Lah, dados ngoten Bapak Ibu. Niat di malam hari wajib bagi siapapun yang mau puasa. Maka nggih Bapak Ibu. Dan dikatakan para ulama membulatkan tekad untuk puasa besok pagi itu namanya niat. Jenengan nyiapke poso apa nih ibu-ibu nyiapke poso mahaman ini kolak buah dan seterusnya di sahur. Oh iya wis siap Pak, bareng kemulan turu komat. Subuh-subuh pun komat bubar. Rasiko sahur. Lah terus niku ngoten niku pripun? Sah mboten puasane? Lah ini yang dikatakan para ulama. Karena jenengan sudah niat niku wau. Sudah tekad itu kalau dibuktikan masak-masak nopo niku wau. Oh ternyata nopo nek bahasa Solo ini karipan gitu. Ya karipan niku bener sih karipan tadi. Kesiangan nggih pun berarti jenengan sah mboten puasanya? Sah ngoten niku. Karena malamnya sudah niat. Ini. Kemudian yang kedua niat. Setelah itu yang ketiga Bapak Ibu. Puasa ini dikatakan para ulama definisinya al-imsak, menahan. Menahan apa? Al-imsaku 'anil muftirat, menahan dari pembatal-pembatalnya dari subuh min tulu'il fajri ya, dari terbit dari subuh sampai ila ghurubi syamsi, sampai tenggelamnya matahari. Nek bahasane kita saking adzan subuh ngantos adzan maghrib. Maka di sini Bapak Ibu ada pembahasan penting tentang batasan waktu kita puasa. Ternyata Bapak Ibu disebutkan oleh para ulama, ini yang rajih. Allah Ta'ala ngendikan di surat Al-Baqarah tentang puasa itu, wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyad minal khaytil aswadi minal fajr. Makan dan minumlah sampai jelas
jelas perbedaan antara benang putih dan benang hitam dari fajar. Maksudnya nopo Bapak Ibu? Ini ada kisah lucu Bapak Ibu, tapi kenyataan benar. Di saat itu ada seorang sahabat mengikatkan benang di kakinya ketika ayat ini turun. Di kaki ini kiri kanan diiketi nopo benang, satu hitam, satu putih. Terus ini tangi urung ketok. Saged dipahami Bu? Urung ketok iki berarti iso maem, iso ngene, iso ngono dan seterusnya. Iso ngene, iso ngono niku pripun Pak? Nggih nek niki kan pun dewasa sedaten nggih. Dan niku tasih boleh. Maka besok paginya sahabat ini dengan polosnya datang ke Rasul. Ya Rasul, ayat itu setelah datang tadi malam tuh aku begini, benar nggak ya Rasul? Nah, Rasul tersenyum. Bukan begitu maksudnya. Yang dimaksud adalah puasa itu dimulai dari terbitnya matahari fajar shadiq sampai terbenamnya matahari. Di dalam hadis yang lain, Nabi SAW menghentikan Kulu washrobu hatta yu'adzina Ibnu Ummi Maktum. Apa maknanya? Ngeten Bapak Ibu. Panjenengan nek insyaallah sampun nate haji. Nek ten Arab Saudi nika nek adzan ping kalih, nek subuh leres nggih. Jarakipun niku kinten langkung di hampir 30-an menit. Nah, niku napa fungsinya? Yang pertama itu kata Nabi, karena Bilal yu'adzinu fil lail. Bilal itu suka adzan di malam hari. Untuk apa? Untuk mengingatkan itu waktu yang sangat mustajab kalau pengen doa. Gitu. Ibaratnya detik-detik akhir kalau mau sholat tahajud. Terus adzan yang sebenarnya Rasul dulu punya tukang adzan yang kedua selain Bilal yang terkenal ini. Namanya Abdullah bin Ummi Maktum. Beliau qadarullah buta Bapak Ibu. Tetapi suaranya indah, suaranya itu dikatakan sangat memanggil orang, sehingga beliau menjadi muadzinnya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam yang kedua. Nah, ketika itu kalau Ibnu Ummi Maktum ini adzan, ini berarti subuh tenanan, ngoten Bapak Ibu. Tapi kalau Bilal sing adzan, niku dereng waktu subuh. Maka Bapak Ibu singkatnya kita memulai puasa itu dari sejak azan subuh. Tetapi saya ini kan Indonesia niki diingetke enten imsak ngoten niku. Nggih minimale imsak niku jenengan bangun. Terus kedandapan maem. Seangsal mboten? Seangsal dikatakan para ulama. Bahkan yang mengatakan para ulama Syafi'iyah sendiri sudah. Tapi batas sampai adzan subuh. Kalau mungkin gak adzan subuh, ampun milih yang paling akhir. Nah ini soal antar ya Bu, saya karipan juga. Kenapa pakai tonggo itu biasanya ada nih sesuai sambelin di Pak. Nah ini jalur iwake mau gue diwarak-warak nih. Ternyata Bapak Ibu dibolehkannya ada satu hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, idza adzana muadzin, kalau muadzin itu sudah adzan, wal ina'u fi yadikum, dan sedangkan ina itu ya pokoknya gelas atau apa wadah minum begitu masih ada di tanganmu, fala yadauha hatta yaqdi hajatahu, maka jangan letakkan ini sampai diminum. Akan tapi ini dikatakan para ulama ini hanya rukhsah sampai adzan niku tok. Nek misale minumnya ajeng minum Allahu Akbar niki wonten mriki. Ini kata para ulama ada dua kemungkinan. Yang paling baik dicolke, yang paling baik. Tapi kalau ngambil rukhsah ya sudah ya di situ aja. Ampun siji tambah meleh loro tambah meleh urung iwake urung rampung adane ampun. Itu dikatakan para ulama bisa batal puasanya. Ngoten nggih Bapak Ibu. Nah, terus buka itu dikatakan para ulama berdasarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yazalun nasu fi khairin ma damu, akan senantiasa manusia itu dalam kebaikan selama mereka yu'ajjilul fitr, mendahulukan untuk bersegera buka. Insyaallah nek buka niku gampil.
Pokoknya ke Ramadan plus ngoten nggih Pak. Ning nek kadang sing sahur niku. Maka dari sini Bapak Ibu dikatakan para ulama imsak itu waktu peringatan, bukan batas akhir. Bahkan disebutkan dalam satu riwayat ada Nabi SAW menyebutkan bahwa Nabi itu sahurnya kira-kira di waktu akhir menjelang adzan kira lebih 50 sampai 60 ayat. Nggih nek sing maos Nabi sallallahu alaihi wasallam kinten-kinten nggih antara 15 menitan tadi. Itu di antara waktu yang paling tepat untuk sahur. Ini berdasarkan riwayat nggih Bapak Ibu. Kemudian Bapak Ibu terkait dengan sahur ini ternyata disebutkan oleh para ulama ngeten hadits yanzilu rabbuna tabaraka wa ta'ala hina yabqa thulutsayil laili minal akhir. Allah itu turun setiap sepertiga malam terakhir ke langit dunia. Faqala, lalu Allah ngendikan man yad'uni astajibulah, siapa yang doa kepadaku akan aku kabulkan. Nah, dari situ kata para ulama, waktu sahur ini waktu yang sangat berkah, waktu sangat kabul. Bahkan Nabi menegaskan tasahharu fa inna fis sahuri barokah. Makanlah sahur karena makan sahur di waktu sahur itu ada keberkahan. Maksudnya ngeten Bapak Ibu, kaitannya kali zaman now niki zaman medsos kok niku. Kadang kita itu bangun tidur sing dipadosi mboten garwane kok. Leres banget. Beku mimpi. Nggih to. Nah niku nggih ngoten. Bibar tangi subuh bar maem nyetel TV, nek sakniki mboten TV ae nggih nyetel HP, malah guyu-guyu ngeklek-ngeklek ngrungokne Sule. Mboten iki maksudnya kula mboten mendiskreditkan siapapun, tapi maksudnya Bapak Ibu, waktu sahur niku kan mboten kathah, leres mboten. Saya pundi dibandingkan jenengan nggih ngono saya. Jenengan sahur misalnya agak duluan enggak masalah jam 3:30. Di barang rampung jam misalnya adanya jam sekawan ngoten lah gitu. Jenengan jam 4 kurang 10 udah ke masjid. Terus jenengan kathah ndonga. Nah ibu-ibu misalnya mboten teng masjid rampungan 5 menit sadurunge adzan misalnya rampungan jenengan kathah ndonga. Saya pundi daripada jenengan nyetel TV ngenteni napa? Ngenteni ada kalih guyu-guyu. Eman-eman mboten Bapak Ibu. Eman-eman. Maka niki Bapak Ibu supaya setiap detik niki bernilai. Karena Ramadan itu 30 hari. Ayaman ma'dudat, waktu hari-hari yang terhitung tidak banyak. Leres banget. Dan kadang harus ada di dalam hati kita itu ojo-ojo niki Ramadan sing terakhir. Ketoke ngoten mboten sih? Mboten ngertos. Nggih ini namanya takdir niku di tangan Allah Taala, nggih pun ditetapke. Cuma kan kita nggak tahu nggih. Tapi boleh dikatakan oleh para ulama, kita berharap supaya apa? Supaya mengisi Ramadan kita itu dengan yang terbaik. Di antaranya manfaatkan waktu sahur untuk banyak berdoa. Setuju mboten Bapak Ibu? Nggih niki wong sewu nggih kita amalkan saran-saran. Jenengan ngamalkan kula dhewe niki nggih ampun jarwani iso ujar ra iso. Kudune kula niki nggih paling dhisik ngoten niku. Paling dhisik absene teng masjid barang ya. Mungkin nek mboten nang jewer kula. Nggih nek jam kan jajar, Pak. Nggih, kinten langkung ngoten nggih. Waktu sahur niki ada keberkahan. Niki nomor 3, nggih. Waktu penetapan nanti terus niat, terus ketiga sahur. Yang keempat Bapak Ibu, ini setelah sahur napa kinten-kinten? Ya wis no poso lho nggih to. Mengisi puasanya. Bapak Ibu, wau sampun kula singgung sekedhik. Puasa niku menahan diri dari pembatalnya. Dari terbit matahari sampai tenggelamnya matahari. Bapak Ibu, ternyata pembatal puasa itu digolongkan oleh para ulama menjadi dua.
Satu, pembatal hisinya, pembatal puasanya. Yang kedua, pembatal pahalanya. Kalau pembatal hisinya, pembatal posone, insyaallah jenengan sami apal nggih lho. Napa niku? Maem, minum, kepanggih suami istri dan lain-lain. Tapi ada kalimat kata para ulama, amdan. Amdan itu apa? Sengaja. Makan sengaja. Batal mboten? Lho genah no. Nek nek selilitan dilek batal mboten? Tergantung mak keselilitannya rada ageng atus bakso. Mboten, tapi ini kata para ulama kalau maem daging, misalnya kesehatan selilitannya jadi bucal Bapak Ibu. Esuk-esuk ternyata sikatan meleh kok medal nggih dagingnya maneman kok ngene ya sebab nang sare nggih. Tapi kalau makan minum tidak sengaja angsal mboten. Ini bahkan kata Nabi sallallahu alaihi wasallam ini rezeki. Rezeki tak itu. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam nggih niku. Idza shoma ahadukum, kalau salah seorang dari kalian puasa, fa'akala wa syariba. Nasian makan minum tapi lupa, maka sesungguhnya Allah Ta'ala memberinya rezeki. Ning nek pun kemutan nggih dan disalahke. Nggih. Laline misale lho, niki misal biasane kerja teng ngene sabin. Bar ki ning omah enek mie goreng digoreng, enek telur didadar, enek sego, wah komplit niki. Enek es teh meneh teng kulkas. Muam kabeh rampung. Bareng rampung Ramadan. Pripun niki? Padahal pun maem pun sahur lho, Bapak. Terus bar king sabin maem niku. Niki hukume poso meneh sah mboten? Sah kalau dia benar-benar lupa. Nggih, Bu. Nek ternyata maupun disiapke kabeh mine dan seterusnya, ternyata sing diseruput agak es teh, Bu. Bar kuwi lagi lali. Ya Allah, poso aku. Ya wis berarti rezekine es teh tok. Mine kalih sekule kalih telure niki mau nggih. Iya, ampun sisan ae. Nggih. Nah ini fikihnya. Kalau puasa rufi al-aqlamu an talatin. Puasa itu hukumnya dimaafkan. Tapi kalau lupa ya segera ya supaya tidak lupa. Kalau urusan yang suami istri insya Allah nek zaman now mosok enten sing lupa niku nggih alhamdulillah kita mboten mungkin gitu. Banget tenan niku anu nggih suami istri kok gitu. Mosok sijine nak kelingan nggih. Mungkin manten anyar Pak nggih. Tapi insya Allah ketoke susah lah niku nggih Pak. Tapi para ulama mengatakan kalau sampai lupa tenanan loh. Tapi dikit jarang. Tapi ternyata pernah terjadi di masa Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ada seorang sahabat ini sahabat paling miskin di kota Madinah saat itu. Datang pada Rasul pagi-pagi mengatakan, "Halaktu ya Rasul." Hancur aku ya Rasul, binasa aku ya Rasul. Rasul tanya, "Limadza halakta?" Lah, ini mau ngomong hancur. Laqad waqa'tu ila zaujati. Aku datang ke istriku ya Rasul. Fi nahari Ramadan. Siang-siang pas poso Ramadan. Piye lah? Rasul ngoten to. Terus Rasul ditakati, terus aku kudu piye iki Rasul? Rasul mengatakan napa niki kafarate Bapak Ibu? Yang pertama, i'tik raqabatan. Bebaskan budak. Ya Rasul, aku wong ra duwe, mosok duwe budak. Ya ora mungkin ngoten. Terus kalau ora duwe atin siti nanti skinan, kasih makan 60 orang miskin. Ya Rasul, laisa bil madinati afqaru minni. Mboten enten sak kota Madinah niki wong sing luwih miskin daripada aku. Lah sing ketelu Rasul ngendikan idan sum syahraini mutatabi'ain. Puasa 2 bulan berturut-turut. Ya Rasul niki sebulan iki jebol. Nah terus pripun niki ceritane? Ya Rasul sallallahu alaihi wasallam ternyata tiba-tiba ada orang datang bawa kurma. Dikasih Rasulullah SAW. Maka Rasul dengan mulianya disiki gunten sedekah kayak 60 wong miskin ki mau. Lah wong iki sing baleni melih. Ya Rasul sama Madinah iki sing paling paling kere aku.
Terus akhirnya pripun? Nggih pun, ya wis kono mulia sedekah ning gone anak bojomu kono. Terus setelahnya itu Rasul tertawa. Bapak Ibu. Tapi ini ternyata nyata kejadian yang pernah terjadi. Tapi itu hanya pada sahabat itu aja Bapak Ibu. Kalau terjadi pada orang lain, maka para ulama mengatakan tadi nopo kafaratnya 3. Satu bebasin budak. Budak niki nek mboten peperangan mboten enten. Pembantu niku sanes budak. Nggih. Niki harus ada perang itu. Yang kedua beri makan 60 orang miskin. Yang ketiga poso 2 bulan berturut-turut. Kula gak ada rencana namanya Syahroini Mutatabi'ain. Ketoke Islami itu ya. Syahroini Mutatabi'ain. Ternyata artinya 2 bulan berturut-turut. Oh, mboten paham, Bu. Kok mboten guyu kula mon sing guyu nggih. Kula gak ada rencana. Ketoke namanya apik. Syahroini Mutatabi'ain. Ternyata setelah diartekne artine 2 bulan berturut. Lagi rangan niku bapake napa riyen. Ngoten jare candaan ya. Nggih pun niki, nggih ini pembatal hissi. Lalu Bapak Ibu, ternyata yang kedua para ulama mengatakan pembatal puasa yang justru banyak dilakukan tapi kita tidak sadar adalah pembatal pahalanya. Kata Nabi SAW dalam satu hadis yang sahih dari Imam Bukhari dan Muslim, Nabi menghentikan ngeten. Sanes lupa niki. Niki matuk tenanan Bu. Kata Nabi SAW, man lam yada qaula zur wal amala bihi falaisa lillahi hajatun fi ayyada ta'amahu wa syarabahu. Nabi ngendikan sinten mawon ingkang poso tapi mboten ninggalke qaula zur. Qaula zur niku napa nanti saya jelaskan. Maka Allah tidak butuh dia menahan makan dan minumnya. Maksudnya apa? Puasanya sah, tetapi tidak diberi pahala. Bapak Ibu, sakniki kan kalimatnya Nabi tadi napa? Qaula zur. Lah qaula zur niku napa? Qaulu zur kata para ulama ingkang sepindah tafsirannya adalah ucapan-ucapan dusta. Dados saiki poso tapi bohong. Dodol iku HP-ne apik dia tinggi misalnya dodol konter. Jual tenan iki mboten nate rusak padahal pun rusak ping 15. Mau ini pokoknya jaminan tenan niki. Niki jenengan poso, posone jenengan sah tapi jenengan mboten angsal pahala. Niki lho, banyune niki berkah misalnya lho. Wong digumoni ben payu padahal banyu biasa. Walaupun jenengan poso tapi kiranya terus bohong yang pertama. Yang kedua, qaulu zur itu adalah syahadat persaksian palsu. Persaksian palsu jenengan ditanglepi tiyang kudune ngomong sing bener jenengan malah mboten bener ngendikan. Niku misalnya ini sing diantara yang paling penting. Kados teng desa-desa karena saya pernah mengalaminya Bapak Ibu. Sitine pondok ten Sambi Boyolali niku. Niku enten nek digeser kalih tetangga. Gesere kalih meter, Pak. Lah mrikone kalih 100 meter. Kan nggih lumayan, Pak. Nah itu sama. Kalau ditanyai patok ini terane piye to, misalnya. Patok ini kan biyen ning kene lho. Nggih ngendikan. Ngerti ku ning kene kondone wit iki. Ampun sampai geser. Wah nek niki jenengan dados vaksine, jenengan geser, beres tak kayak duit. Kalau berani itu sangat berbahaya. Dosane double. Qaul zur itu diantaranya. Kemudian yang ketiga, qaul zur itu adalah ucapan-ucapan yang tidak bermanfaat dan cenderung ucapan kotor. Nggih saya poso kok miso-miso. Poso kok sing metu saking napa niki nek basa Jawa saking mulutnya kok napa kecoa kalah jengking ngoten niku. Nggih maksudnya ngoten niku Pak nggih. Ini puasa kok nggak bisa menahan diri, ini gagal kan di ayat yang sangat terkenal kan tujuan dari puasa itu la'allakum tattaqun, agar kalian bertakwa. Nah, bertakwa itu diantara karakter orang bertakwa itu
bisa menahan hawa nafsu. Niki kaulasu. Kemudian Bapak Ibu, ternyata pembatal puasa yang berikutnya yang kaitannya dengan pahala yang banyak kita itu lupa. Nabi itu nanti ngendikan ngeten, idza shoma ahadukum fala yashkhar wa la yashkhar wa idza qatala ahadukum falyaqul inni shaimun. Kalau puasa jangan teriak-teriak, jangan ngomong yang jelek-jelek, dan bahkan kalau ada orang yang ngajak berkelahi silahkan ngomong aku sedang puasa, boten diladeni. Nek diajak rame pas poso. Bapak Ibu, ini sebagian ulama juga menafsirkan nek pas poso niki rada riwil niki soalnya. Kalimat walayaskhab walayaskhor itu ditafsirkan sebagian ulama nek pas poso ojo nyanyi. Pripun niki Bapak Ibu, saged boten kita ya. Ampun nyanyi-nyanyi niku lho, poso biasanya niki lho. Insyaallah kan niki boten enten. Mungkin ten desa liya ya. Poso saking esuk ngantok sore nyetel dangdutan, jedang-jedung diisine nyanyian wae. Nggih nuwun saya mangke yang kelima insyaallah kita bahas. Posone niku pahalane kurang. Lho, nah napa hubungane? Nggih jenengan saged nyandaki dhewe insyaallah. Jenengan nek dangdutan niku eling Allah napa eling nek bapak-bapak lotang-leti soalnya bahaya. Eling napa nih Bu? Pun pokoknya nyamang nyandai diri. Terus diantara juga yang ditafsirkan oleh para ulama adalah melihat hal-hal yang tidak baik, dan itu sekarang niku datang kepada kita. Nek zaman kula tes SMA Bu tahun 2000-an niku dereng nonton HP kok. Ben saya wajib nonton sing boten-boten niku anu Pak nggih. Tesih kaos. Dadak kan bioskop bayar larang. Tapi alhamdulillah kula boten nate Pak. Saestu kula boten nate. Ming ngabari kanca-kanca niku lho. Kok ketoke ngumpulke duit sih padahal SPP-ne zamane ning 15.000 nek mboten lho. Kula SMP niku SPP-ne sing 7.100. Terus SMA niku 15.000 nek mboten lho. Zaman niku lho. Lah nonton bioskop niku nek mboten itu pun 8.000 zaman mawon. Zaman niku. Zaman now meng modal niki posone batal kata. Setuju banget. Makaten Bapak Ibu, niki kalau dibilang napa nggih para asatid Indonesia menjulukinya iso dadi setan gepek nggih Pak. Mergine saking mriki setan iki kabeh ngumpul ten mriki Bu. Ten niki lho, kula ndudinge niki lho. Mboten jenengan lho. Kula ndudinge niki. Setane kabeh ngumpul ten mriki. Napa mau dimirengke, napa mau ditonton enten. Nah, ketika kita puasa jangan sampai mengorbankan pahala kita dengan setan gepek. Setuju Bapak Ibu? Monggo nih kula sekalian jenengan berusaha. Ingkang kelima. Terakhir niki mangke. Soalnya pun jam 12 jane enten 7 wae rencanane kula. Niki kelima, terakhir niku. Ketika mengisi bulan Ramadan, ternyata di antara yang wajib dan harus kita kerjakan adalah memperbanyak membaca Al-Quran. Kenapa Bapak Ibu? Allah ngendikan Syahrul Ramadana alladzi unzila fihi al-Quran hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Bulan Ramadan itu bulan di mana Allah menurunkan Al-Quran. Paling saya jenengan baca dan jenengan sedang berpuasa. Loh, emang iso Pak? Saged Pak. Misalipun nggih badha subuh nggih saderenge aktivitas bibar sahur, bibar ke masjid jenengan maos. Raketan ini disebutkan para ulama Bapak Ibu. Jenengan nek ajeng poso niku jenengan gadahi kerentek khatam minimal sekali. Saged boten kita. Asline saged insyaallah. Kalau nek teng pondok lare-lare pondok niku alhamdulillah. Mereka 17 hari di pondok itu bisa ada yang sampai 4 kali khatam. Ada yang 3 kali khatam. Itu lare-lare pondok mocone kok cepet soalnya Bapak itu. Nah, misal kita nggak bisa, itu kata para ulama kan
Satu juz itu kira langkung 10 lembar, lalu sebab bolak balik. Jenengan anggere bibar sholat gitu. Mangwaos berarti 10 dibagi 5 kali berarti pindah. Ming 2 jenengan maos 2 bolak balik. 2 lembar bolak balik ini. Jenengan konstan insya Allah Ramadan selesai. Nek jenengan ternyata masuk Ramadan, wah aku mau coba Ramadan pun sampai tengah-tengah pun Al-Kahfi misalnya, nggih pun jenengan terus nganti Anas, balik Al-Baqarah mulai nganti Al-Kahfi ini ku namine khatam 1 juz Al-Qur'an. Loh, ini kenapa Bapak Ibu? Karena benar-benar di bulan Ramadan dilipat gandakan pahalanya, dan cara ngeruk pahala paling mudah adalah dengan baca Al-Quran. Kata Nabi SAW, man qara'a harfan min kitabillah, siapa yang membaca 1 huruf saja dari Al-Quran, falahu hasanatun, maka baginya 1 pahala kebaikan. Wal hasanatu bi asri amsalihha, dan 1 kebaikan dilipat gandakan minimal 10 kali. Terus Nabi ngendikan, la aqulu alif lam mim harfun. Nabi ngendikan, aku tidak mengatakan kalau alif lam mim itu 1 huruf, walakin alifun harfun, walamun harfun, wa mimun harfun. Tetapi jenengan lebih maos alif lam mim. Niku pun 3 huruf ternyata Bu. Alif sak huruf, lam sak huruf, mim sak huruf. Niki mau lare-lare TK maos qul a'udzu birabbin nas ngantos qul ya ayyuhal kafirun ini mau pinten huruf Bu. Kathah banget niku nggih Pak. Nek pahalane dilipat gandakan pas Ramadan niku ngarep pahala ingkang paling kathah. Mekaten Bapak Ibu, kita harus semangat menghatamkan Nabi SAW ketika Ramadan dimurojaah oleh Jibril. Jibril itu datang khusus. Bahkan ketika Nabi sebelum meninggal, Jibril sampai datang memurojaah Nabi 2 kali. Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala dalam satu riwayat pernah khatam 60 kali di bulan Ramadan, Pak. 60 kali ini sinten? Imam Syafi'i. Tapi para ulama diantaranya mengatakan yang paling afdal ini level ulama Pak, 3 kali sehari. 3 kali sehari. 3 hari ini yang paling afdal Pak. Tapi ini level ulama Pak. Nah kita itu insya Allah sebulan nutup rampung. Niku wong dejane gampil Ibu. Setiap sholat baca 2 bolak balik. Insya Allah khatam itu. Nek perlu jangan tambahin 4 bolak balik. Insya Allah boten ganggu nggih Pak. Nah, dikatakan para ulama Indonesia sekarang, orang Indonesia karena bahasa Arab itu bukan bahasa ibu kita, kalau maos Quran nyuwun tulung sekali-kali diwaos terjemahannya supados rodok ngertos. Tetapi minimalnya Bapak Ibu jenengan maos dulu kita itu pun nek boten saged dereng sempat maos terjemahannya nggih, huruf-hurufnya itu jenengan waos, insyaallah jenengan ngeruk pahala. Terus Bapak Ibu sebagai penutup Ramadan ini bulan yang sangat spesial. Allah Ta'ala menspesialkannya sampai-sampai Allah menurunkan Al-Quran di bulan Ramadan. Allah mengadakan Lailatul Qadar di bulan Ramadan gitu. Itu untuk apa? Untuk menspesialkan bulan Ramadan. Nabi SAW menspesialkan Ramadan. Para sahabat, para ulama, seluruh orang soleh menganggap Ramadan itu spesial. Terus yang kedua, jangan sampai setiap detik dari Ramadan ini kita lepaskan begitu saja. Jenengan sedekah, pahalanya dilipatkan. Jenengan sing paling gampil mau baca Quran, pahalanya dilipat gandakan. Dan panjenengan mohon sabar dengan medsos, dengan umpatan-umpatan tidak baik. Saat ini kan buka medsos pengen miso-miso ke medsos Pak. Ngomisi itu komentar YouTube ini itu disamil. Kata orang mulutmu harimaumu gitu. Tapi nek kata netizen jarimu harimaumu gitu. Maka dari itu bulan Ramadan adalah bulan yang spesial. Marilah kita jadikan madrasah, sekolahan, sekolah kagem sinten? Kagem kita,
supaya lulus dari madrasah Ramadan itu, sekolah Ramadan itu menjadi orang yang lebih baik daripada sebelum Ramadan. Maka Bapak Ibu, mungkin waktu materi yang saya sampaikan dilewatkan pertanyaan, nek boten itu teman-teman, topik. Saya kembalikan pada Bapak. Terima kasih.